Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Efraim Rangga. Dan kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk konfigurasi Debian 12 dalam konfigurasi DNS server. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih DNS server itu apa. Jadi DNS server itu singkatan dari domain name server. Jadi sesuai namanya ya. Jadi server ini memberikan domain sebagai jembatan ke web server. Kalau teman-teman lihat sekarang, seperti banyak web di internet sekarang menggunakan domain semua, seperti google.com, lalu ada youtube.com. Semua web itu menggunakan namanya DNS, tidak lagi menggunakan IP seperti yang kita coba waktu itu, seperti percobaan kita setelah install web server. Jadi setelah web server kita hanya bisa searching menggunakan IP. Nah, dengan DNS ini kita tidak perlu menggunakan IP dan kita bisa menggunakan DNS server itu sebagai penjembatannya. Jadi gimana untuk prakteknya, kita langsung coba aja. Nah, setelah itu kita bisa buka Debian yang sudah kita konfigurasi sewaktu itu. Oke, kita login terlebih dahulu. Lalu jangan lupa kita masuk ke super user. Nah, setelah di sini kita sekarang bisa mulai untuk konfigurasi DNS. Jadi DNS ini kita perlu install terlebih dahulu teman-teman, bin 9. Jadi pertama-tama kita ketikkan apt install bin 9. Lalu beri konfirmasi Y. Oke, setelah bin 9 sudah terinstall, kita harus coba untuk konfigurasi Debian tersebut. Oke, pertama-tama kita ketikkan nano /etc/bin/name.conf. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan di bawahnya sini. Oke, jadi tambahkan ketikan seperti ini ya, dari sini sun hingga sini teman-teman. Jadi pertama ada sun, lalu nama domain teman-teman. Sebagai contoh di sini efraimrangga.com. Teman-teman mau ganti domainnya juga tidak apa-apa. Lalu nanti kita akan buat file dengan nama forward di sini seperti ini, ditulis saja. Lalu juga ada 168.192. Jadi ini IP yang dibalik teman-teman. Jadi kan IP kita itu 192.168.1.1. Jadi kita tulis terbalik dan yang paling terakhir tidak ditulis. Jadi misalnya IP kalian 10.10.1.1. Nah, nanti kalian tulis di sini berarti 1.10.10. Seperti itu sederhananya. Dan jika sudah, kita save, Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa lakukan copying. Jadi ada file, kita coba masuk dulu kita clear dulu aja. Nah, di bench ini kita ls, kita lihat ada banyak file di sini. Nah, kita mau copy namanya file db.local. Nah, itu menjadi forward. Jadi pertama-tama teman-teman tulis cp untuk copy db.local dengan tempat sama etc/bin/nama file tersebut. Kita tulis forward seperti ini ya. Nah, kita cek lagi apakah sudah ada file forwardnya. Nah, itu sudah terlihat ya, ada satu file forward di situ ya. Kita copy satu lagi teman-teman. Jadi kita cp db.127. Lalu kita taruh di etc bind dengan nama reverse seperti ini ya. Lalu kita enter, kita cek lagi. Nah, di sana sudah ada forward dan reverse. Nah, sekarang saatnya kita coba edit forward dan reverse tersebut teman-teman. Pertama ketika nano forward terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu mengganti semua localhost menjadi nama domain kita. Jadi sini ada localhost, ini ada localhost, kita ganti nama domain kita. Sebagai contoh di sini kan kita menggunakan localhost dengan nama efraimrangga.com. Jadi kita ganti semua. Jadi kita pakai cara cepat saja, kita Ctrl W. Lalu kita Ctrl R, kita pilih dulu localhost.
Oke, replace with efraimraharangga.com. Nah, kita pencet A. Nah, langsung ke ganti semua ya teman-teman. Lalu ada lagi yang perlu kita ganti di sini. Adalah IP di sini. Kita sesuaikan dengan IP kita. 192.168.1.1. Nah, kalau sudah kita save, Ctrl X, Y enter. Lalu kita juga edit yang reverse juga. Jadi nano reverse karena kita sudah ada di filenya ya. Ini sudah ada di etc bin, jadi kita langsung buka reverse saja. Ini mirip, jadi kita edit juga teman-teman. Menggunakan cara tadi Ctrl W, lalu Ctrl R untuk replace. Lalu kita ketikkan apa yang mau di replace, localhost. Nah, kita replace dengan efraimraharangga.com. Lalu kita pilih A. Nah, semuanya akan terganti. Jadi ingat teman-teman, di sini ada titik. Ini jangan sampai hilang ya. Ini ada titik. Biasanya kesalahan adalah mengganti titiknya ini. Jadinya tidak kebaca seperti itu. Lalu yang belakang sini kita ganti dengan bit terakhir dari IP kita. Jadi IP kita tadi kan 192.168.1.1. Nah, ini kita taruh angka 1. Nah, kalau IP kita misalnya 192.168.1.8 ya, di sini taruh di 8. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Ctrl Y, enter. Jadi sudah tersave. Jadi itu settingan untuk di daerah bin 9-nya. Lalu kita juga perlu edit satu lagi, teman-teman. Kita clear dulu biar bersih. Lalu kita coba nano /etc, lalu resolve conf. Nah, bisa terlihat di sini ya, ada name server, ada domain, ada search. Jadi teman-teman tambahkan seperti ini. Harus ada name servernya, IP kita 192.168.1.1, dan search dan domain juga harus ada di sini biar bisa di searching. Nah, kalau sudah aman kita keluar, lalu kita clear. Nah, sekarang saatnya kita restart jaringan bin 9 ini. Caranya ketikkan sistem ctl, lalu restart bin 9 seperti ini. Nah, ini kalau misalnya error berarti settingan teman-teman ada yang salah. Tapi kita coba dulu. Nah, ini nggak ada yang error ya teman-teman. Berarti bin 9 sudah berjalan dengan baik. Oke, sekarang saatnya kita tes untuk buka web kita. Pertama kita minimize dulu. Lalu kita cek dulu di CMD apakah sudah terhubung. Kita IP config, kita cek di Ethernet lokal 2 sini sudah terhubung ya. Ini sudah dapat IP. Sekarang kita bisa langsung cek. Caranya kita gunakan Edge, Microsoft Edge. Kalau kemarin kita search IP kita 192.168.1.1. Nah, dengan search seperti ini keluar seperti ini teman-teman. Selamat datang di web saya. Ini kan web kita. Kita coba lagi, sekali lagi, tapi menggunakan domain kita efraimraharangga.com seperti ini ya. Kita search. Nah, keluarnya sama, keluarnya web kita. Selamat datang di web saya. Nah, berarti web kita sudah terhubung dengan domain, sudah bisa di search menggunakan domain, bukan lagi IP yang 192. Nah, ini menandakan konfigurasi DNS kita telah berhasil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba lagi nih bagaimana mengirimkan file dari klien ke server. Hanya kita perlu juga konfigurasi namanya FTP server. Jadi buat teman-teman yang mau kepoin bagaimana konfigurasi FTP server, bisa tunggu di video selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang mau didiskusikan, boleh langsung di komen. Nanti kalau aku bisa bantu, aku akan jawab. Mungkin sekian video kali ini. Saya Febri Rangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.